Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 2 Samuel pasal 12. Kita boleh membahas pasal 11 dan pasal 12 bersama-sama kita bahas. Dan kemarin Pastor Hoki sudah memberitahukan kita bagaimana Daud jatuh dalam dosa, dan pagi ini kita melihat pasal 12. Kita beri tema rancangan Tuhan di dalam kejahatan akan terjadi, atau dikasih tema yang lain, kasih karunia Tuhan di dalam dunia yang jahat akan terlihat atau berkuasa. Tuhan adalah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan di dalam kejahatan pasti akan berkuasa. Walaupun keadaan baik atau jahat, Tuhan berkuasa. Dan sekarang kita berkata terhadap orang Israel yang di dalam pembuangan. Rancangan Tuhan maupun kasih karunia Tuhan maupun dalam keadaan apapun juga Tuhan berkuasa. Tuhan melihat kita dan kita mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap orang mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Keinginan Tuhan dan semua yang kita tidak bisa lihat, tapi semua di dalam tangan Tuhan. Dan seperti dalam keadaan sekarang ini, Tuhan ada Tuhan yang baik. Pasal 11, pasal 12, Tuhan berbicara kepada kita. Kita membahas pasal 12, kita bagi 3 tema. Dosa membawa satu penghakiman. Dosa ada dari latar belakang perbuatan dosa kita. Dan kita pasal ini kita lihat bersama pasal 11 dan ayat 27. Setelah waktu bergabung, Daud sudah melakukan dosa dan prajuritnya pergi berperang dan dia tidak pergi berperang, masih dia lemah. Dia berbuat seenaknya ya. Dan kehidupannya terjadi satu permasalahan dan Tuhan tidak menyukainya. Dan akhirnya Tuhan mengutus Nathan untuk menemui Daud dan melakukan satu perumpamaan. Dan perumpamaan ini tidak memberitakan apa yang terjadi. Ya, seperti menceritakan cerita tentang rakyat dan menceritakan tentang orang kaya itu menista orang miskin. Dan akhirnya Daud mempunyai satu keputusan, karena dia adalah suatu orang raja dan mesti adil melakukan perintahnya, maka dia menghakimi. Dan dia pasal 12 ayat 5 ada berkata, orang yang berkata itu mesti dihukum mati dan harus mengganti 4 kali lipat karena dia telah melakukan hal itu karena tidak kena belas kasihan. Dan orang kaya ini sepantasnya mati dan dia mesti mengganti 4 kali lipat karena dia tidak ada terkena belas kasihan, maka dia semestinya mati. Dia menjadi seorang raja mesti adil dalam memerintahkan perintah kerajaannya. Dan di saat Nathan
berkata sampai di sini dan dia melakukan satu penghakiman. Jadi menjadi seorang raja adalah menghakimi dan mengambil satu keadilan. Dan Daud sendiri tidak tahu kalau Nathan membicarakan dirinya. Dan Daud merasa apapun tidak apa-apa, dia melakukan dosa, dia merasa tuh nggak kenapa-napa. Tapi Tuhan menangkap Daud dan melalui Nathan memberitahukan hal ini. Dan di ayat ke-7 kata Nathan, engkaulah orang itu. Maka Daud berdeklarasi karena Tuhan terhadap menghukumnya. Dan raja yang di bumi ini menghakimi pemasa ini, dan raja yang di atas langit juga menghakimi pemasa ini. Dosa membawa penghakiman. Jadi Tuhan melihat Daud ada dosa, maka Tuhan menghakimi Daud. Keluarga Daud ada dosa, maka Tuhan menghakimi keluarga Daud. Bukan hanya pemasa ini dalam keluarga Daud, tapi berbicara kepada seluruh rakyat yang di dalam pembuangan. Tuhan sebenarnya bisa menghakimi kita. Ada penghakiman dan juga akan menghakimi dan membawa dari satu penghakiman. Maka seperti Nabi Nathan dan berbicara kepada Daud. Dan kita lihat ayat 7 sampai ayat 15 ada dua bagiannya. Dan di bagian pertama, satu, Tuhan memberitakan memberi berapa banyak karunia dan membebaskan kamu dari tangan dari Saul dan menjadikan kamu raja. Dan semua aku memberikan semua seisi rumah tuan-tuanmu kepada dan pangkuanmu dan memberikan padamu kaum Israel Yahuda. Dan semua pun saya berikan pada kamu berapa banyak. Saya berlipat ganda memberikan padamu jika kamu merasa tidak puas. Dan seluruh harta dari Saul saya berikan ke dalam tanganmu, dan semua Yahuda dan Israel saya berikan padamu. Jika kamu merasa tidak puas, kamu bicara pada saya akan berikan padamu. Berlipat-lipat ganda saya berikan pada kamu. Kenapa kamu menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau menjadi istrimu. Dia telah mati setelah dibenarkan bunuh daripada anak. Oleh sebab itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Karena kamu dengan tangan orang Amon untuk membunuh Uria dan merebut istrinya menjadi istrimu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Sebenarnya keluarga Daud bisa ada dengan hidup dengan tentram, karena Tuhan mengurapi Daud dan Tuhan menopangnya dan maka menopang keluarganya, kerajaanmu. Tapi Tuhan berkata, karena kamu telah melakukan dosa ini, kamu menghina perintahku, menghina saya, menghina yaitu tidak menghargai Tuhan. Jadi merendahkan Tuhan dan merendahkan perintahnya Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan adalah benar. Jangan merendahkan, yaitu diterjemahkan menjadi menghina. Jadi merendahkan perintah saya, kamu merendahkan saya, tidak menganggap saya diibaratkannya, dan kamu jatuh dalam dosa dan membunuh
bawahanmu, dan di dalam keluarga akan membagi satu malapetaka yang ditimpakan padamu. Dan pedang tidak bisa meninggalkan keluarga Daud. Dan saya akan di dalam bahwasanya malapetaka akan ditimpakan ke atasmu dan datang dari kaum keluargamu sendiri. Karena engkau sudah memusnahkan keluarganya Uria, maka kamu menghadapi penghakiman. Maka aku akan membagikan malapetaka dan akan ditimpakan ke atasmu. Dan keluarga Daud ada Masara, ada malapetaka. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal ini di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dan kita di sini melihat tuh tata kerajaannya ada Masara, dan itu istri-istrinya ya akan mendudukinya. Sebenarnya saya akan mengurapi keluarga kamu dan kerajaanmu, tapi karena kamu ada Masara dan kamu bisa tanggung jawab, maka kerajaan kamu bisa duduk dengan baik. Dan orang lain akan mengambil istri-istrimu. Dan reaksi ini ada orang lain akan menjadi raja, akan menggantikan kamu. Dan ini bencana ini malapetaka ini ada datang dari rumahmu, dan kalian juga tahu akhirnya apa yang terjadi. Ini ada suatu penghakiman di dalam kejahatan orang, ke dalam dosa kejahatan dunia ini. Dan di saat Daud jatuh dalam dosa, dan sebenarnya satu peperangan, dan di dalam peperangan ini dia membunuh bawahannya, tapi Tuhan mengejar menghakimi ini, dan penghakiman Tuhan sampai padanya, karena Tuhan ada Tuhan yang benar-benar Raja Israel. Dan kita melihat tuh Daud bertobat, dan Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan aku Tuhan telah menjatuhkan dosa. Dan kita bisa lihat di depan kita bagaimana Nathan berkata kepada Daud bagaimana Tuhan baik kepadanya, dan tapi di sini berdosa Tuhan menghakiminya, menghukumnya. Tuhan berkata saya menghukumnya, dan Daud berkata aku telah berdosa kepada Tuhan, dan mengaku dosa. Dan di saat dia mengaku dosa, dan Tuhan ada kasih karunia, tapi ada penghakiman. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Aku telah menjauhkan dosamu. Di saat kamu mengaku dosa, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Dan aku tetap akan membuat keluargamu menjadi baik. Karena kamu ada berjalan di dalam hatiku. Karena kamu ada orang, kamu ada kelemahannya. Tadi dalam posisi ini saya memberi kasih karunia. Orang ini melakukan ini sepantasnya mati. Saya juga mengampunimu. Kamu tidak akan mati. Saya telah menjauhkan dosamu. Tapi masih ada penghakiman. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan setan ada di hadapan Tuhan mendapatkan satu kesempatan. Dan kita di sini kita melihat dari kuasa kegelapan.
Di saat Daud jatuh ke dalam dosa, dan sebenarnya Tuhan membuat kuasa kegelapan berkarya karena Daud mewakili Tuhan, karena Daud ada pilihan Tuhan. Walaupun Daud dalam kelemahannya, dan setan di hadapan Tuhan berkata, kamu bagaimana menyelamatkan dunia ini? Bagaimana kamu mendapatkan seluruh dunia ini? Dunia ini sudah jatuh. Dia hambamu juga jatuh. Dan saudara-saudara semua, jika kita jalan di dalam dunia ini, mengikuti dunia ini, melakukannya, kita memuliakan Tuhan, supaya keinginan Tuhan itu berhasil berkarya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan di saat kita melakukan dosa, kita sudah menghina Tuhan. Bukannya hanya menghina Tuhan, karena kita menghina Tuhan dalam keadaan ini, karena Tuhan membuat dosa ini jatuh dan melakukan banyak pengorbanan. Karena kita mewakili Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, dan di dalam dunia roh ada timbal baliknya, ya, ada hadapannya. Kuasa kegelapan lebih besar. Jika kita jatuh dalam dosa, kuasa kegelapan lebih kuat, dan kekuasaan dari kuasa kegelapan lebih besar. Di saat setan jatuh, Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini. Maka dia menciptakan manusia dan menciptakan Adam dan Hawa dan melahirkan lebih banyak sampai seluruh dunia. Tuhan menyuruh Adam untuk mewakili dunia ini, dan kemudian dikembalikan kepada Tuhan. Dan dari tangan musuh kita membalikan kembali. Manusia menjadi wakilnya Tuhan, dan Tuhan melakukan satu hal dan mewakili kemuliaan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuasaan. Dan jika bisa orang jatuh dalam dosa, dan setan adalah berhasil, ya. Keinginan hati Tuhan adalah sangat sulit diwakili sama manusia, maka Tuhan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan akhirnya Tuhan berhasil menyelamatkan. Karena dalam Yesus menyelamatkan, ya, kita melihat di Ibrani itu tuh Tuhan membawa anak-anaknya, Yesus membawa anak-anaknya kembali kepada kemuliaan. Jadi menjadi penyelamat, juru selamat, dan membawa sampai kebahagiaan dan sampai seluruhnya. Kita memang ada kelemahannya. Mengadakan kita sendiri memang tidaklah bisa, tapi ada Tuhan. Saya melihat dalam kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini, yang ini ada keinginan dari Tuhan. Dunia ini semuanya ada kejahatan. Kita memang bisa menghina Tuhan, tapi dalam kajian Tuhan. Tapi Tuhan ada jalannya sendiri. Tuhan dalam keinginan Tuhan, rancangan Tuhan pasti terjadi. Dan juga terhadap keluarga Daud juga pasti akan terjadi. Dan di sini kita melihat Tuhan menghadapi satu hal. Dan maka anakmu akan mati. Dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan dengan kuasa kegelapan ini membuat perjanjian. Dan di sini Daud tidak usah mati. Dan Tuhan dengan sepenuh hati melindungi Daud.
tapi tidak bisa melindungi anak itu. Itu dalam dosa ini anak yang dilahirkan, dia tidak jadi kuasa kegelapan tidak melepaskannya dan dia mesti mati. Dan sebenarnya Daud juga tidak ingin. Dan segitu pasal pertama itu Nathan akhirnya kembali ke rumahnya dan meninggalkan satu penghakiman. Dan Daud, kamu tidak usah mati, tapi anak kamu mesti mati. Tapi juga pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Dan juga bencana akan bangkit dari rumahmu dan kerajaanmu akan goyah. Di dalam keluargamu ada bencana, malapetaka. Tapi Tuhan berkata, saya mengampuni dosa kamu, kamu tidak usah mati. Tapi bencana akan dari akhir upah dari dosa akan mengikuti. Kita melihat di tema kedua, ayat 16-25. Kasih karunia lebih besar daripada penghakiman. Ya, situ dikatakan satu mati satu hidup. Dan pasal lebih gampang kita katakan ayat 15 B ya sampai ayat 23 ya, dan anaknya Daud mati. Anak yang dilahirkan dari istrinya Uria itu dan akhirnya mati. Dan di situ Daud itu berpuasa dan berdoa dan memohon Tuhan mengampuni. Ayat 22. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Dan di hadapan Tuhan menangis dan memohon dan juga tidak makan. Dan akhirnya anak ini juga akhirnya mati. Dan Tuhan tidak mendengarkan doanya. Dan sudah tahu anak ini sudah mati. Maka dia tidak lagi memohon. Dan akhirnya bangkit dan pergi makan. Dan akhirnya anaknya mati. Dan sampai ke dalam bait suci Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi kita lihat tuh Daud berlutut ya sampai di bawah penghakiman Tuhan. Dia tidak seperti Kain ya. Penghakiman kamu sangat berat. Dan dia mengaku dosa dan memohon Tuhan memberikan banyak belas kasihan. Tapi Tuhan tidak memberikan banyak belas kasihan. Tapi karena anaknya mesti mati. Dan di saat anaknya mati dan dia bangkit, mengganti baju dan masuk di dalam bait suci dan memuji Tuhan dan berlutut di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan saya percaya dia terus di hadapan Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Dan semua Tuhan segala malapetaka dan akhirnya anak saya juga mati. Memohon engkau terus mengampuni dan bertobat di hadapan Tuhan. Apakah kalian melihat mulai dari dia menjadi raja dan mulai dari pasal 9 sampai di pasal 12, 4 pasal. Dan sini dicatat Daud pergi memuji Tuhan. Di dalam
aktivitas manusia, dia bisa menjadi raja. Kelemahannya juga terlihat. Dia ada seorang manusia. Jangan kita merasa Daud itu sangat baik, tapi dia ada seorang manusia. Dia ada satu yang sangat kejam. Dia ada juga bagian yang mengikuti Tuhan, yang Tuhan berkenan, tapi dia juga ada satu sisi kelemahannya. Dia juga ada permasalahan dari kedagingannya. Dia adalah benar-benar seorang manusia. Dan di saat ini dalam menghadapi penghakiman Tuhan, di saat Tuhan menghakiminya dan dia datang di hadapan Tuhan, memohon bantu kita di dalam lemda, di dalam waktu yang baik. Dan juga kita mesti datang di hadapan Tuhan di dalam keadaan baik. Jika kamu mendapatkan semuanya, sudah ada waktu yang sangat bahaya. Dan lebih banyak lagi datang di hadapan Tuhan. Saya waktu paling rendah di dalam pengajian dan ingin dibunuh sebenarnya adalah tempat yang paling aman. Karena kamu sudah di hadapan Tuhan, semuanya baik. Di semua tidak usah kamu kerjakan. Kamu akan tinggal di tempat tinggi. Bisa kamu tinggal di tempat tinggi adalah waktu yang paling bahaya. Itu ikuti ini raja untuk berperang ya, dan akhirnya Daud jatuh dalam kelemahannya. Sebenarnya lebih banyak lagi memuji Tuhan. Bukannya lebih banyak duduk diam tidak melakukan apa-apa. Kita laki-laki lebih suka duduk ya, apa-apa tidak melakukan apa-apa. Ini sering Simu berkata, kamu tidak ada lakukan apa-apa di sini, tiduran ya, lakukan apa-apa, buka TV dan melihat ini berita apapun juga kamu lihat. Dan saya berterima kasih kepada Simu yang sudah membantu saya. Dan saya berkata kepada Simu, saya membantu kamu. Karena Simu, kamu bantu saya. Kamu pukul saya, ya benar. Bantu ada pukul adalah bantu. Ini adalah komunikasi saya sama dia. Yaitu pukul ada memeluk, bukannya membantu. Saya melihat laki-laki ada satu masalah. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang bangsa ini, maka bacalah buku laki-laki pulang ke rumah, dan akan memahami semuanya ini. Dan Tuhan dengan setan dan juga posisinya manusia. Dan saya mengingat buku itu sangat-sangat senang bagaimana Tuhan terhadap manusia dan dengan hubungan dengan manusia. Saya membicarakan ini sampai karakter manusia sebagai jauh ini, dan juga tentang keadaan ini sekarang ini. Dan kita teruskan renungan pagi ini, jangan membicarakan buku itu. Yaitu yang satu mati, yang satu hidup, ada penghakiman Tuhan, masih ada kasih karunia. Dan akhirnya Daud menghibur hati Batseba karena anaknya mati ya. Dan akhirnya melahirkan Salomo. Di sini dicatat di dalam Alkitab karena Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan sangat mengasihi anak ini, Salomo. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yediya. Oleh karena Tuhan mengasihinya. Karena Tuhan itu dari
terjemahan yang asli itu karena Tuhan mengasihinya. Dari sini Tuhan mengasihinya. Dan dengan perantara Nabi Nathan ia memberi nama kepada Salomo adalah Yedija, yaitu yang oleh karena Tuhan. We love of Yahweh. Tuhan yang mengasihi. Ya, Tuhan yang sangat mengasihi. Saudara-saudara semua, jika kalian melihat di sini, Tuhan mengasihi anak ini karena Tuhan kasih, penuh kasih. Yang di depan saya 11 sampai 24. Tuhan tidak suka sampai Tuhan suka. Tuhan menghakimi tidak suka karena Daud membunuh orang. Dan akhirnya melahirkan satu anak yang di luar nikah ya. Dan di saat Daud menghadapi penghakiman, di dalam penghakiman, dan Daud kembali pada Tuhan dan memohon pada Tuhan dan memuji Tuhan dan introspeksi diri dan memohon pada Tuhan. Dan di hadapan Tuhan seluruhnya bertobat. Dan di saat dia melakukan ini, dan kasih Tuhan kembali kepadanya. Dan Tuhan memberikan nama kepada Salomo, yaitu namanya adalah anak yang Tuhan mengasihi, yang mengasihi. Di dalam keadaan saat yang jahat ini, di dalam menghadapi ini, di dalam raja yang memakai tangan orang untuk membunuh orang dan mendebut istrinya, dan dalam kejahatan ini Tuhan ada menghakimi, dan penghakiman terus, dan akhirnya kita melihat di dalam penghakiman Tuhan ada kasih karunia. Tuhan memberi Salomo, itu anak yang saya kasihi. Ya, situ ada satu hal. Daud jatuh dalam dosa dan di dalam kelemahannya ini. Dan siapa yang menggantikan Daud? Dia banyak anak. Tapi siapa yang menggantikan raja? Dia anak-anak saling ini, anak pertama ya, yang menginginkan kekuasaan ini, atau anak ketiga Absalom atau anak-anak yang lain. Tapi semuanya tidak. Ada Salomo. Dan ini lahirlah Salomo. Dan di dalam keluarga menghadapi banyak penyerangan. Tapi di sini Tuhan memberikan satu kasih karunia kepada keluarga Daud. Dan akhirnya Salomo yang akan menggantikannya. Di dalam penghakiman Tuhan ada kasih karunia. Daud tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan sudah melakukan segalanya. Tapi dalam dosa kita, kejahatan kita ini Tuhan berkuasa. Dan kini firman ini dalam kejahatan ini dan kejahatan manusia, dosanya Daud, dan depan belakang apa yang membungkusnya. Dan kita melihat Tuhan tidak suka sampai Tuhan suka. Karena Tuhan tidak suka itu apa? Yaitu dari peperangan Moab sama orang Amon. Di dalam dosa ini bisa terjadi karena yang lainnya pergi berperang dan akhirnya raja tidak ikut berperang. Tidak mikir orang Amon itu, orang Arab sudah dikalahkan, tinggal seorang orang Amon masih tetap dalam kuat, sangat kuat. Dan ia pergi untuk berperang. Tapi Daud tidak pergi untuk berperang. Dan Daud di sini melakukan dosa.
Dan awal mula dari peperangan ini sampai Daud ada kesempatan untuk melakukan dosa ini. Dan kita juga di akhir dari dalam pasal 12 ini ada dalam peperangan. Dan akhirnya Yoab menang dari orang Amon. Di dalam peperangan orang Amon ini, yaitu satu aktivitas dunia ini. Dan kita lihat orang Amon tidak tunduk pada Daud dan menista tentaranya ya, dan berperang kepada Daud, dan akhirnya orang Aram itu bantu. Dan di sini orang Aram itu mundur, tapi sih dalam belum selesai peperangan dan orang Amon ini masih terus dalam peperangan, dan Daud tidak pergi berperang dan Daud pergi melakukan dosa. Di dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada Daud. Dan karena berkenan di hadapan Tuhan, walaupun ada kelemahan, tapi hatinya masih ada tetap dalam Tuhan berkenan, dan dia mengaku dosa dan bertobat. Kita melihat dalam peperangan ini akhirnya menang, dan Yoab menang. Dan kita melihat itu kasih karunia lebih besar itu apa. Dan Yoab bisa baik karena dia ada dosa ya. Karena ada surat yang Daud tuliskan kepada Yoab ya, Yoab memberontak pada Daud. Dan ya sebenarnya ada kekuatan. Dan sampai kekuatan ini sampai musuhnya menganggap dia ada raja. Lalu dia menyuruh orang kepada Daud berpesan, aku berperang melawan orang Laban itu menang ya. Dan aku berperang melawan kota Laba dan telah melepuh kota airnya. Oleh sebab itu kumpulkan sisa tentara. Kepulang kota itu adalah Lebuta. Nah, maka saya sudah menjaganya, saya sudah merebut pula kota airnya. Maka kamu cepat datang. Dia ada panglima tentara dan Daud adalah raja. Dan panglima yang berkata pada raja, kamu cepat datang. Dan sebenarnya dia bisa bangkit untuk memberontak kepada raja, tapi dia tidak. Ini ada kasih karunia Tuhan. Karena petaka datang dari keluargamu, bencana itu datang dari keluargamu, bukan dari Yoab. Yoab tidak mungkin bisa melakukan ini. Kenapa dia tidak bisa melakukan begini? Saya percaya, saya melihat. Dan saya tidak, Tuhan tidak tahu apa yang taruh dalam hatinya Yoab. Maka Yoab tidak berani. Maka dia melakukan begini. Ya ada orang yang bisa melihat karakternya sendiri. Dan akhirnya dia membunuh Absalom. Tidak ada orang yang berani membunuh Absalom, dan dia sendiri membunuh. Orang yang sangat kejam. Dan dia membunuh panglimanya Israel. Dan dia sama ada saling bertentangan, dan sampai akhirnya dan Daud mati. Dan dan berkata pada Salomo, orang ini kamu mesti musnahkan. Tapi di saat ini Yoab tidak berani berbuat. Saudara-saudara semua, di dalam kejahatan dosa, di dalam kelemahan manusia, orang yang mengikuti Tuhan, kamu akan melihat satu hal. Tuhan di dalam manusia yang jahat itu berkuasa. Tuhan ingin kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat, dan kepada orang yang bertobat itu Tuhan akan memberi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan akan diperlihatkan di hadapan kita. Amin.
Sekarang dalam keadaan ini menghadapi banyak kejahatan dunia dalam kejahatan, tapi tangan Tuhan tetap berkuasa. Kasih karunia masih tetap diberikan. Tuhan di dalam keadaan ini tapi Tuhan memberikan kasih karunia Tuhan. Sejarah ini memberitahukan kepada kita, ini ada kebenaran. Memohon Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Dengan kasih karunia Tuhan kita memuji Tuhan. 有一位神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，有一位神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，高坐在荣耀的宝座，高坐在荣耀的宝座，却足在十架挽救人堕落。有一位神，有一位神，我们的神，唯一的神，唯一的神，名叫耶和华，名叫耶和，有权威荣光，有权威荣光，有恩典慈爱，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神，在今在永在的神。有一位神，我们的神，有一位神，我们的神，我们的神，唯一的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有权有恩典，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。我哋為到神嘅恩典， Terima kasih karena kasih karunia Tuhan kita memberikan kasih. Terima kasih karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Dan walaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya pada kita. Tuhan, kami berterima kasih karena kasih karunia tidak pernah berubah. Kami orang berdosa, kami orang yang lemah. Kami banyak permasalahan kami. Juga banyak permasalahan kita sendiri, juga permasalahan keluarga dan juga permasalahan dan permasalahan ini. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan memberitahukan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan, di saat kami bertobat, kami kembali di hadapan-Mu, Tuhan, kamu sekali lagi memberikan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami memberikan terima kasih di hadapan-Mu. Saudara-saudara semua, mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kasih karunia kepada kita. Dan saya ingin dalam saudara-saudara kita semua, kamu dalam takut dalam penghakiman. Kamu yang takut dalam kehidupan kamu, apa yang dosa kamu lakukan, dosa yang membuatkan satu. Kamu dalam ketakutan ini, kamu takut, kamu tidak berani datang di hadapan Tuhan. Dan sekali ini dosa ada penghakiman, kita mesti bertanggung jawab atas dosa kita. Tapi di sini Tuhan di sini akan memberikan kasih karunia-Nya. Kita dengan mengaku dosa dan berbalik dan tobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara semua, di dalam banyak yang satu hal yang kamu takut. Kamu takut dalam kehidupanmu berlaku satu bencana yang dari anak-anakmu, dalam kerjaanmu. Kamu melihat kamu ada penghakiman Tuhan. Tuhan di dalam kehidupanmu ada satu dosa yang besar ini, dan saatnya waktunya kita berbalik. Kita berbuat bukan mulut kita, kan kita duduk sini juga. Saudara, waktunya kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pada Tuhan seperti Daud. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami melakukan banyak yang tidak Engkau suka. Kami suka berbohong. Kami juga kadang Kau tidak dalam waktu yang tentram ini. Kami tidak melakukan apa yang Engkau menyuruh kami kerjakan. Kami tidak berpikir berperang. Kami tidak berdiri dalam waktu yang sepantas kami berdiri. Kami memilih hidup biasa, memilih untuk tidak mendekatkan diri padamu. Akhirnya dosa di depan pintu kami. Kami melakukan dosa. Kami bisa berbohong. Kami mengaburkan. Tuhan, kita melihat melakukan dosa dengan mematuhi mata kita, dan juga masih menyembunyikan dosa kita dan tidak mengaku dosa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, dan Engkau berkata kepada kami, walaupun di dalam dosa, tapi Engkau akan memberi kasih karunia-Mu. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu, dan saya mewakili banyak laki-laki. Tuhan, Engkau ampuni kami, ampuni dosa kami. Engkau ampuni dosa kami. Kami mengakui kami tidak bangkit menjadi kepala. Kami mengakui kami membuat istri kita ada menjadi yang membantu kita. Kita di dalam kegelapan. Kami memilih. Kita merasa keegoan kami. Mencari dalam dosa. Kami tidak buta. Tuhan, kami di hadapan-Mu memohon Engkau ampuni dosa kami. Memohon Engkau mengampuni dosa kami. Tuhan, walaupun ada penghakiman, tapi kami berani datang di hadapan-Mu mengakui kelemahan kami. Kami berbalik kembali padamu. Bahwa darah Kristus yang suci ampuni dosa kami, supaya hati kami sekali lagi bukan hidup di dalam keniscayaan, dalam penghakiman dari kuasa kegelapan. Kami di dalam kami tidak bersedia melihat nama-Mu karena kelemahan kami, karena dosa kami ini masuk dalam debu. Allah Bapa, bantu kami. Kami kembali lagi berbalik, kembali dalam hadapan-Mu, sekali lagi memuji-Mu. Tuhan, di dalam ada penghakiman. Ya, ada penghakiman. Tapi Tuhan, kami bersedia berani menghadapi. Kan kami tahu Kamu pasti akan kasih karunia, akan mengampuni kami. Dan kami dalam terang,
dan kita ingin hidup dalam kegelapan. Mohon Tuhan bantu kami supaya kami dengan keberanian ini, hati yang berani ini taruh di dalam hati kami ini. Tuhan Yesus juga bantu kami menjadi panglima yang membantu kami. Bisa kami melewati ketakutan, melewati dari penghakiman, melewati kematian, dan bawa kami dalam masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mohon kami memohon Kau bantu kami, mohon ampuni kami Tuhan. Dan kita juga mewakili saudari memohon di hadapan-Mu mengaku dosa. Tuhan, di sekali menghadapi suami kita membantunya dengan cara kita sendiri. Dan kita juga tidak benar di hadapan, berdoa di hadapan-Mu. Di saat kita suami tidak bisa menopang kita mengeluh dan melihat kepahitan. Dan berdoa juga penuh dengan kita baik di hadapan-Mu, selalu berkata dan kita tidak baik dan menghadapi bersama dan banyak ketakutan. Dan di saat orang lain berkata bagaimana suami orang itu berubah, dan kita dalam hadapan-Mu mengeluh, kenapa suami saya masih tetap dengan begini, tapi dia juga sudah percaya Tuhan tapi tidak berubah. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, Kau apa itu menjadi istri tidak tunduk pada suami dan merasa dia tidak kudus. Kadang-kadang dia dengan kebenaran itu berkata pada hadapannya. Dan kadang-kadang omongan kita tuh tidak bisa membuat suami kita menerima, kita menghakimi. Ampuni kami, kita tidak mempunyai iman. Tapi Tuhan, biasa suami kita mempunyai hati kekuasaan. Tapi Tuhan, Engkau berkata orang hidup sendiri tidak baik, maka Engkau menciptakan perempuan untuk membantunya. Kami membantunya tidak baik. Kita terhadap suami kita tidak berdaya, tidak ada berdaya. Tuhan, Kau bantu kami. Tuhan, Kau bantu kami. Kami mohon padamu. Kami sangatlah lemah. Murid kami ini saling berkata-kata salah dan selalu berkata salah. Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan Bapa, kami tahu Engkau ada kasih karunia. Di saat kesakitan Engkau akan melihat. Engkau membantu kami selalu di hadapan-Mu. Dan berdoa untuk suami kami. Bukannya menghakimi. Tuhan, Engkau bantu kami. Tuhan, kami banyak kelemahan kami letakkan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau ada kasih karunia yang di dalam penghakim ini. Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Tangan kami datang hadapan-Mu dan berkata padamu, dan kami tunduk di hadapan-Mu. Kami tunduk di hadapan-Mu. Bapa, ada penghakiman, tapi kami memilih untuk tunduk di hadapan-Mu. Bapa, ada penghakiman, kami tidak percaya ada Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kami. Biarpun dalam kehidupan kami banyak kelemahan, tapi kami mau datang untuk memuji-Mu dan berbalik kembali padamu. Dan seperti Daud juga di pasal 20, lalu Daud bangun dari lantai dan mandi dan berurat dan bertukar pakaian dan masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Walaupun kami sekarang ada kelemahan ini, kami menghadapi penghakiman, tapi kami tetap di dalam rumah Tuhan bersujud menyembah dan berbalik kembali padamu. Dan saudara-saudara semua kita bangkit berdiri. Dan sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Dan kita memohon Tuhan, kami dalam kejahatan ini, dalam penghakiman ini, tapi kasih karunia-Mu tetap ada di pada kami, dan perkenanan-Mu kepada kami. 神灵，你的能来坚固我，你的恩惠和慈爱为我预备。你心事极其
山林扶持我，你是我拯救。第10章 Pasal 10 dikatakan bagaimana orang Daud dengan orang Amon berperang. Pasal 12 yang terakhir, dan mengatakan menang dari orang Amon. Di dalam peperangan ini, dalam keadaan ini, dan terhadang di pasal 11 di tengah-tengah ini, Daud jatuh dalam dosa, dan sampai di pasal 12 di dalam penghakiman dan juga kasih karunia. Dari mulai pasal 11 tidak berkenan karena Daud jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berkenan. Tapi di pasal 12 Tuhan mengasih kasih karunia dan Tuhan berkenan. Depan beragam dalam peperangan, di tengah-tengah tidak berkenan sampai kepada berkenan. Berkenan ini membuat kerajaannya Daud tetap berjaya dan tidak terpikir oleh Daud karena kasih karunia Tuhan. Di sini ada 3 pasal ini, dan ini sangat baik ya. Di dalam perencanaan ini ya, ada Tuhan berkata di tengah-tengah Tuhan ini, Tuhan berkenan di dalam dunia yang kejahatan ini, di dalam segala negara ini Tuhan tetap berkuasa. 3 pasal ini akan memberikan satu peringatan buat kita. Mari kita bersama pejamkan mata. Kita masuk dalam doa roh. Kasihnya Tuhan dan lebih dalam taruh di dalam hati kita. Dengan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin dalam dunia ini berkuasa. Kasih karunia Tuhan habis sedih dengan Amerika dan Cina ini di tengah-tengahmu. Kasih karunia ini dalam wabah penyakit dunia ini dia berkuasa. Kasih karunia di dalam pekerjaanmu dan juga keluargamu tetap berkuasa. Kita tetap mengikuti Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk dunia ini. Kita berdeklarasi di kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini berkuasa. Kehendak hati Tuhan pasti akan terjadi. Tuhan ada Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh mengampuni. Tuhan, kami bertobat, kami mengakui dosa, mengakui dosa kita sendiri, dan kita mengakui kota dan negara kita ini. Kita memohon di dalam kasih karunia-Mu. Engkau adalah menjadi pelindung kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Supaya kami masuk dalam kasih karunia-Mu. Tangan kita taruh di dada kita. Kasih karunia Tuhan di sini, di dalam hatimu. Kasih karunia Tuhan, berkenanan Tuhan.
Engkau ada yang Tuhan kasihi. Ada Detia. Tuhan akan membentukmu, membimbingmu. Kasih karunia Tuhan ada di dalammu. Roh Kudus memohon angin-Mu dan Roh-Mu dan juga masuk di dalam kami. Kasih Kristus supaya kami merasakan, supaya kami memahami, supaya kami ada kepercayaan. Percaya Tuhan ada penghakiman, tapi Tuhan lebih penuh kasih karunia. Percaya Tuhan ada Tuhan yang baik. Di dalam dunia ini kami mohon mencari-Mu dan memohon Engkau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kalian semua. Sampai ketemu minggu depan.